Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Susanti ya. Oke, kali ini pada video pembelajaran ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi statistika, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data sebanyak 3 pertemuan ya. Ini untuk pertemuan yang pertama. Langsung saja Ibu jelaskan. Pertemuan yang pertama ya. Pertemuan yang pertama, kompetensi inti ada KI 2 karakter, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 yaitu keterampilan. Oke, KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 pengetahuan memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena yang terjadi, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Oke, selanjutnya KI 4 atau keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Oke, itu Ibu menjelaskan mengenai kompetensi intinya ya. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar ada 2, yaitu menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok, menyelesaikan masalah berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, memecahkan masalah berkaitan dengan jangkauan atau rank, memecahkan masalah berkaitan dengan simpangan rata-rata dengan menggunakan data tunggal, memecahkan masalah berkaitan dengan simpangan rata-rata dengan menggunakan data kelompok, menyelesaikan masalah berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Jadi ada 2 ya, ada data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal itu seperti biasa. Kemudian untuk data kelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif. Oke, selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat memecahkan masalah jangkauan atau rank dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan PBL, peserta didik dapat memecahkan masalah tentang simpangan rata-rata untuk data tunggal dengan benar. Oke, selanjutnya, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan model PBL, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok dengan terampil. Oke. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang pertama ini yang kita bahas adalah mengenai jangkauan dan simpangan rata-rata. Oke, untuk jangkauan apakah ada masalah? Oke, coba Ibu review sebentar ya tentang jangkauan. Oke, perhatikan soal berikut. Tentukan jangkauan atau rank dari data 10, 6, 8, 2, dan 4. Oke,
Dari soal tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Ranknya berapa? Apakah kalian menjawab 6 atau menjawab 8? Oke, sekarang dicoba jika jawabannya 6. Jawaban kalian salah, ya. Jadi jika kalian menjawab 6, jawabannya salah. Oke. Kita kembali ke soal ya. Jika kalian menjawab 8, ya, selamat. Karena selamat, jadi jawaban kalian benar. Karena apa? Karena jangkauan ini rumusnya data maksimal atau data terbesar dikurangi data minimal. Data terbesar dari soal tersebut 10, minimalnya paling kecil 2. Jadi 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Oke, sampai sini paham? Jadi jangkauan data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, untuk lebih jelasnya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan soal berikut ya. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif ya. Ada data 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, dan 12 sampai 14. Frekuensinya ada 2, 4, 8, dan 6. Ya, ini sudah di total 20. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Oke, langsung kita jawab ya. Dari data ini kita mencari X. X itu apa? X itu adalah titik tengah. Jadi titik tengah antara 3, 4 sampai 5, tengah-tengahnya berapa? 4. Jadi seperti itu ya. Jadi titik tengah antara 3 sampai 5 itu 4, titik tengah 6 sampai 8 itu 7, titik tengah 9 sampai 11 itu 10, dan titik tengah antara 12 sampai 14 itu 13. Oke, selanjutnya untuk sebelah dari data X ini kita mencari frekuensi dikali X atau frekuensi dikali titik tengah. Jadi 2 dikali 4 itu 8, 4 dikali 7 itu 28, dan 8 dikali 10 itu 80, serta 6 dikali 13 itu 78. Kemudian kita jumlah 8 ditambah 28 ditambah 80 ditambah 78, hasilnya 194. Oke ya. Selanjutnya mencari harga mutlak dari X dikurangi X bar atau X dikurangi rata-rata. Sebelumnya kita mencari rata-ratanya dulu menggunakan rumus dari jumlah frekuensi kali X dibagi jumlah frekuensi. Oke, tadi kita sudah mencari jumlah dari frekuensi kali X, jumlahnya 194 dibagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 20. Jadi 194 dibagi 20 sama dengan 9,7. Oke. Kemudian kembali ke tabel yang harga mutlak X dikurangi X bar. Jadi X di sini 4 dikurangi 9,7 berapa? Negatif 5,7. Oke ya. Karena di sini ada tanda harga mutlak, maka nilainya selalu positif. Jadi 5,7. Oke, paham ya? Kemudian 7 dikurangi 9,7, hasilnya negatif 2,7. Karena ada harga mutlak, jadi ditulis positif 2,7. Dan seterusnya 10 dikurangi 9,7 hasilnya 0,3, 13 dikurangi 9,7 hasilnya 3,3. Oke, paham sampai sini? Nah, selanjutnya untuk tabel selanjutnya, frekuensi dikali harga mutlak dari X dikurangi X bar. Oke, frekuensi di sini 2 dikali 5,7 hasilnya 11,4. 4 dikali 2,7 hasilnya 10,8. 8 dikali 0,3 hasilnya
2,4. Dan 6 dikali 3,3 hasilnya 19,8. Dari hasil ini kita jumlahkan, hasilnya 44,4. Oke? Paham ya? Selanjutnya SR atau simpangan rata-rata, rumusnya kita tulis sigma F kali harga mutlak X dikurangi X bar per sigma F. Oke, di sini tadi udah kita kerjakan dari tabel ya. Hasilnya 44,4 dibagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 20. Jadi 44,4 bagi 20 hasilnya 2,22. Oke, sampai di sini ada masalah. Oke ya. Jadi harus runtut pengerjaannya ya. Kita mencari titik tengah dulu, kemudian frekuensi kali titik tengah, kemudian mencari harga mutlak dari X kurangi X bar. Dalam tabel ini kita mencari rata-ratanya dulu, kemudian habis itu frekuensi kali harga mutlak X dikurangi X bar. Oke ya anak-anak, semoga setelah melihat media pembelajaran ini anak-anak menjadi paham. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal-soal pada LKPD untuk pemantapan pemahaman kalian. Oke, terima kasih. Di pertemuan yang kedua, salam sehat dan tetap semangat. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk ukuran penyebaran data pada pertemuan yang kedua ya. Oke. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Susan ya ini. Oke, ada KIKD, IPK, kemudian tujuan. Untuk KI-nya, kompetensi inti masih sama ya. Ada KI 2, KI 3, terus kemudian KI 4. Oke, untuk KI 2 yaitu karakter atau sikap masih sama dengan pertemuan yang pertama atau pertemuan sebelumnya. Untuk KI 3 mengenai pengetahuan, KI 4 mengenai keterampilan. Oke, Ibu sudah tidak bacakan lagi ya karena sama dengan pertemuan yang pertama. Oke, selanjutnya mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya juga ada dua. Yang pertama, menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Oke, yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, untuk IPK, yang pertama, memecahkan masalah berkaitan dengan variansi atau ragam untuk data tunggal. Kedua, memecahkan masalah berkaitan dengan variansi atau ragam untuk data kelompok. Ketiga, memecahkan masalah simpangan baku untuk data tunggal. Keempat, memecahkan masalah simpangan baku untuk data kelompok. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Oke, lanjut ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau disebut juga PBL, peserta didik dapat memecahkan masalah variansi atau ragam untuk data tunggal dengan benar. Oke ya, data tunggal dengan benar. Selanjutnya, nomor 2, melalui kegiatan pembelajaran dengan model Problem Based Learning, peserta didik dapat memecahkan masalah variansi atau ragam untuk data kelompok dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran dengan model Problem Based Learning, peserta didik dapat memecahkan masalah simpangan baku untuk data tunggal dengan benar. Keempat, melalui kegiatan pembelajaran dengan model Problem Based Learning, peserta didik dapat memecahkan masalah simpangan baku untuk data kelompok dengan benar. Oke ya, ini untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua. Selanjutnya, oke, untuk variansi dan ragam untuk data tunggal, kalian bisa pelajari di bahan ajar ya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Oke, sebelumnya ya, kita belajar bersama-sama
Kalian siapkan pena dan buku tulis kalian. Perhatikan tabel di bawah ini. Oke, ada tabel nilai dan frekuensi. Kemudian tentukan variansi atau ragamnya. Oke ya. Ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Frekuensinya dari nilai 1 tadi ada 6, untuk nilai 2, 5, untuk nilai 3, 2, untuk nilai 4, 2, dan untuk nilai 5, 4, dan untuk nilai 6, 1. Oke ya. Tabelnya seperti ini. Bentuknya horizontal ya kalau tabelnya seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Untuk menentukan ragam atau variansi dari tabel frekuensi tadi ya, berdasarkan soal ya, kita buat tabel tambahan. Setelah tabel nilai frekuensi, kemudian kita buat tabel X kali F, kemudian buat tabel X dikurangi X bar, dan kemudian X dikurangi X bar kuadrat, kemudian F kali X min X bar kuadrat. Oke ya. Oke, sebelumnya Ibu pindah dulu gambar Ibu karena di sini menutupi jawaban ya. Oke, seperti ini saja biar tampak jelas ya. Oke, biar tidak tertutup jawabannya, saya besarkan dulu biar jelas. Oke, X kali F ya di sini. 1 kali 6, 6. Kemudian untuk 2 kali 5, 10. Dan seterusnya ya, 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Kemudian 5 kali 4, 20. 6 kali 1, 6. Kemudian kita jumlahkan dari X kali F atau nilai kali frekuensi. Jumlahnya 6 tambah 10 tambah 6 tambah 5, tambah 8 tambah 20 tambah 6, hasilnya 56. Ya. Selanjutnya X dikurangi X bar. Nah, di sini kita cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya kita mencari dari rumus sigma atau jumlah X kali F dibagi sigma F. Sigma X kali F sudah kita hitung tadi berapa? 56 dibagi sigma F, jumlah frekuensinya berapa? 20. 56 bagi 20, 2,8. Ya, paham ya? Untuk nilai rata-ratanya. Selanjutnya X dikurangi X bar atau X rata-rata. 1 dikurangi 2,8, hasilnya negatif 1,8. 2 dikurangi 2,8, negatif 0,8. 3 dikurangi 2,8, hasilnya 0,2. Terus 4 dikurangi 2,8, hasilnya 1,2. 5 dikurangi 2,8, hasilnya 2,2. Dan 6 dikurangi 2,8, hasilnya 3,2. Oke, paham ya? Selanjutnya ke tabel yang X dikurangi X bar kuadrat. Jadi nilai dari X dikurangi X bar ini kita kuadratkan ya. Min 1,8 dikuadratkan. Min 1,8 kali min 1,8. Min kali min hasilnya positif. Jadi bilangan kuadrat di sini positif ya. Min 0,8 kuadrat 0,64. 0,2 kuadrat 0,04 ya. Kemudian 1,2 kuadrat 1,44. 2,2 kuadrat 4,84. Selanjutnya 3,2 kuadrat 10,24. Oke. Selanjutnya untuk tabel berikutnya F atau frekuensi dikali X dikurangi X bar kuadrat ya. Frekuensinya kita lihat di sini kolom frekuensi 6 dikali 3,24 ya, hasilnya 19,44. 5 dikali 0,64 hasilnya 3,2. Lanjut 2 dikali 0,04 hasilnya 0,08. 2 dikali 1,44 hasilnya 2,88. Dan 4 dikali 4,84 hasilnya
19,36 dan 1 kali 10,24, hasilnya tetap ya 10,24. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya kita jumlahkan ini hasilnya. Dari 19,44 tambah 3,2 tambah 0,08 ditambah 2,88 ditambah 19,36 ditambah 10,24, hasilnya 55,2. Nah, pertanyaannya tadi variansi atau ragam dari data di atas. Jadi rumusnya jumlah dari frekuensi kali X dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma L. Ini langsung ya, jadi 55,2 dibagi 20 sama dengan 2,76. Itu kalau yang ditanya variansi atau ragam. Kalau yang ditanya simpangan baku gimana? Nah, kalau simpangan baku akar dari variansi ya. Jadi akar dari 2,76 jika ditanya simpangan bakunya. Oke anak-anak. Oke. Pada ketemuan yang ketiga ini sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai guru. Oke. Guru adalah dia yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya serta mengaturnya pada beberapa tempat supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Oke. Untuk pembukaan saja ini. Selanjutnya saya tampilkan mengenai KI, kemudian oke. Pada pertemuan ketiga ini ya, Ibu akan menyampaikan kompetensi intinya. Sama ya, untuk kompetensi inti ada 3. Yang pertama KI 2 itu mengenai karakter atau sikap. Selanjutnya KI 2 ya, KI 3 maksud saya. KI 3 yaitu pengetahuan. Kemudian KI 4-nya keterampilan. Sama dengan pertemuan 1 dan pertemuan 2. Oke. Untuk kompetensi dasar, yang pertama menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Untuk IPK, indikator pencapaian kompetensi, yang pertama memecahkan masalah yang berkaitan dengan angka baku. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan koefisien variansi. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Ya, lanjut ya. Tujuan pembelajarannya, untuk pertemuan ketiga ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning. Jadi untuk pertemuan 1, 2, dan 3 masih menggunakan PBL ya. Peserta didik dapat memecahkan masalah angka baku dengan benar. Oke. Nomor 2, melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik dapat memecahkan masalah koefisien variansi dengan benar. Oke ya. Ini saya jelaskan mengenai koefisien variansi dan angka baku. Oke. Angka baku disebut juga nilai standar. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih nilai data atau datum dengan rata-rata nilai dan simpangan bakunya. Angka baku dilambangkan dengan Z, kemudian rumusnya XI dikurangi X bar atau X rata-rata dibagi S. S-nya itu simpangan baku. Yang kedua mengenai koefisien variansi. Koefisien variansi adalah perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata nilai suatu data yang dinyatakan dalam persentase. KV, lambangnya koefisien variansi. S atau simpangan baku per X bar kali 100%. Oke. Nah, untuk memahaminya kita
Berikan contoh sebagai berikut ya. Irma adalah seorang karyawan dengan gaji per bulan Rp2.550.000. Oke. Angka baku gaji Irma adalah 16 dan simpangan gaji karyawan adalah 25.000. Tentukan rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut. Ya, ini yang dicari rata-rata. Tetapi di sini juga disebutkan angka baku dan simpangan gaji serta gaji Irma. Jadi kita menggunakan rumus yang mana? Apakah menggunakan angka baku atau koefisien variansi? Benar, jawabannya dengan apa? Ayo. Dengan angka baku. Oke. Angka baku tadi untuk rumus dasarnya Z sama dengan XI min X bar per S. Ya. Dari rumus ini dapat kita turunkan untuk mencari rata-rata atau X bar. Sama dengan XI dikurangi titik-titik kali titik-titik. Ayo. Coba kalian pikirkan. XI dikurangi berapa? Ini sudah pindah ruas ya. XI dikurangi S atau Z dulu boleh, ini sama aja ya nanti. Z kali S. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita ke jawaban. Jadi X bar sama dengan XI dikurangi X bar sama dengan XI dikurangi Z kali S. Ya. Jadi 2.550.000 dikurang 16 kali 25.000. Ketemunya 2.550.000 dikurangi 400.000. Jadi sama dengan 2.150.000. Oke ya. Jadi rata-rata gaji karyawan itu 2.150.000. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh 2 ya. Lampu sebuah gedung A rata-rata dipakai 800 jam dengan simpangan baku 300 jam. Sedangkan lampu di gedung B dipakai rata-rata 1200 jam dengan simpangan baku 400 jam. Dan lampu di gedung C rata-rata dipakai selama 2000 jam dan simpangan baku 1000 jam. Oke. Pertanyaannya, dari gedung-gedung tersebut ya, ada gedung A, gedung B, gedung C. Tentukan dari gedung-gedung tersebut ya. Tentukan lampu di gedung mana yang baik. Oke, ayo. Lampu di gedung mana yang baik? Apakah menggunakan angka baku atau koefisien variansi? Benar, menggunakan apa? Kita cek koefisien variansi. Oke. Jadi kita hitung satu-satu ya untuk koefisien variansi lampu di gedung A, kemudian koefisien variansi lampu di gedung B, dan koefisien variasi lampu di gedung C. Oke. Rumus umumnya KV sama dengan S per X bar. S simpangan baku per X bar, X rata-rata kali 100%. Dari soal tadi, lampu di gedung A, simpangan bakunya 300 dibagi rata-ratanya 800 kali 100%. Hasilnya 37,5%. Oke, untuk penyederhanaannya bisa dicoret ya untuk 00-nya ini. Untuk lampu di gedung B, S per X bar kali 100%, 400 dibagi 1200 kali 100%, sama dengan 33%. Lampu di gedung C, S per X bar kali 100%, sama dengan 1000 bagi 2000 kali 100%. Ketemunya 50%. Ya. Jadi lampu gedung A 37,5%, lampu di gedung B 33%, dan lampu di gedung C 50%. Dari ketiga lampu ini, manakah lampu yang baik? Letaknya di gedung apa? Ingat, sebelumnya suatu data dikatakan baik jika apa? Benar.
jika koefisiennya semakin kecil, jadi datanya seragam atau homogen. Jadi dari ketiga lampu ini yang paling baik terletak di gedung B. Karena apa? Nilai koefisien variasinya paling kecil, yaitu 33%. Sampai sini paham ya? Oke. Lampu yang baik ini adalah lampu B karena koefisien variasinya paling kecil. Oke. Selanjutnya, untuk memantapkan pemahaman kalian, kerjakan soal yang ada di LKPD. Oke. Terakhir dari Ibu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil. Sesungguhnya di samping kesulitan ada kemudahan. Oke. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu dari pertemuan 1, 2, dan pertemuan 3 mengenai apa tadi? Ukuran penyebaran data. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.